Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat datang di video edukasi SMK Multikarya. Nah, pada hari ini kita masuk ke dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi karya ilmiah. Adapun pembahasan materinya dapat disajikan sebagai berikut. Pengertian karya ilmiah. Menurut KBBI, karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta dari kegiatan observasi yaitu pengamatan, eksperimen yaitu kegiatan percobaan, dan kajian pustaka yaitu kegiatan ilmiah yang melihat konsep-konsep dan teori-teori yang sesuai topik. Karya ilmiah juga merupakan salah satu jenis karya tulis yang berisi berbagai informasi. Informasi yang dihasilkan dari pengamatan dan penelitian. Karakteristik karya ilmiah. Yang pertama, karya ilmiah merupakan hasil kajian literatur atau laporan pengamatan dan penelitian. Kedua, karya ilmiah menampilkan pemahaman penulis terhadap permasalahan yang dibahas. Ketiga, karya ilmiah menampilkan kemampuan meramu berbagai sumber informasi ke dalam sebuah karya tulis yang utuh. Artinya, karya ilmiah ini dapat diambil dari pengamatan, penelitian, dan kepustakaan atau buku-buku. Ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama, bersifat logis. Artinya, segala keterangan dapat diterima dengan akal. Yang kedua, sistematis, yaitu urutannya berkesinambungan. Ketiga, objektif, yaitu keterangan yang tersaji apa adanya. Yang keempat, tuntas, artinya kupasan secara terperinci dan lengkap. Yang kelima, kebenarannya dapat diuji. Yang keenam, berlaku umum, artinya kesimpulan bagi semua populasi, yaitu manusia. Dan yang terakhir, karya ilmiah menggunakan bahasa yang baku dan tata tulis yang sesuai dengan kaidah dan sistematika penulisan. Jenis karya ilmiah. 1. Makalah, yaitu karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan dan bersifat objektif. Yang kedua, artikel. Artikel merupakan karangan dari seorang penulis yang berisi tentang opini dan fakta dan panjang tulisan tertentu. Ketiga, skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain dan didukung data dan fakta baik di lapangan dan kepustakaan. Yang keempat, tesis. Tesis yaitu suatu pernyataan atau teori yang didukung oleh sejumlah argumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi tesis ini biasanya ditulis untuk tingkat pendidikan pasca sarjana, sedangkan skripsi tadi dituliskan untuk tingkat pendidikan strata 1 atau S1. Dan yang terakhir itu disertasi, yaitu karya tulis ilmiah yang tujuannya mengemukakan suatu hal yang dapat dibuktikan oleh penulis, baik berdasarkan data dan fakta yang benar, serta dapat dianalisis secara rinci. Bentuk karya ilmiah. Jadi, bentuk karya ilmiah ini terbagi 3. Yang pertama, bentuk populer, yaitu karya tulis ilmiah yang isinya ringkas dan menggunakan bahasa yang lebih santai. Karya tulis bentuk populer ini dapat kita lihat pada media massa, yaitu dari koran dan majalah. Contohnya tadi, artikel. Selanjutnya yang kedua, semi formal, yaitu bentuk karya tulis ilmiah
dalam berbagai jenis dari laporan sampai ke makalah. Dan yang terakhir, bentuk formal, yaitu karya tulis ilmiah yang memiliki isi yang cukup teliti dan rinci dan menggunakan bahasa yang lebih baku. Berikut struktur dari karya ilmiah bentuk populer. Pada bagian awal, berisi pengantar ke bagian inti. Di bagian tengah, terdapat sajian gagasan pokok yang akan disampaikan atau dituliskan. Dan di bagian penutup, berisi sebuah simpulan, kritik, dan saran. Struktur karya ilmiah bentuk semi-formal. Yang pertama, adanya halaman judul. Bagian ini sering kita sebut cover, yaitu bagian yang menuliskan identitas judul dan nama penulis. Kedua, adanya kata pengantar. Kata pengantar dibuat oleh seorang penulis yang ingin melakukan tulisan ilmiah. Ketiga, adanya daftar isi. Keempat, berisi pendahuluan. Kelima, berisi pembahasan. Keenam, berisi kesimpulan. Dan yang ketujuh, berisi daftar pustaka, yaitu suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah. Struktur karya ilmiah bentuk formal. Pada bagian awal, terdapat halaman sampul luar, halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, abstrak, dan daftar isi. Sedangkan pada bagian utama, terdapat pendahuluan, isi, dan penutup. Pada bagian akhir, terdapat daftar pustaka dan lampiran-lampiran lainnya. Dan juga dalam bentuk formal kita sering melihatnya pada bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Itulah tadi mengenai materi pembahasan tentang karya ilmiah. Semoga materi yang disampaikan dapat dipahami dan dapat dimengerti. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat